Jurus Heru Budi lancarkan normalisasi sungai yang sempat mandek di era Anies dan Riza. Semua harus mendukung Ciliwung yang 5 Gahaya Ciliwung CR atau ininya petanya 4,8 kilo. 4,8 kilo target Bapak. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mulai bergerak mencari jalan untuk penanganan banjir dengan normalisasi Sungai Ciliwung. Pada awal masa kerjanya, Heru sudah mendatangi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono. Heru mengaku membahas normalisasi Kali Ciliwung dan sinergi penanggulangan banjir Jakarta saat bertemu dengan Basuki. Pembahasan ada kaitannya dengan normalisasi, sodetan Kali Ciliwung, Cimahi, dan seterusnya. Dan master plan penanggulangan banjir nanti kami sinergikan, ungkap Heru. Saat itu Heru mengatakan akan meminta saran dan berkoordinasi dengan Basuki mengenai upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi banjir kiriman dari luar Jakarta. Segera koordinasi soal pembahasan lahan, Heru memastikan normalisasi Kali Ciliwung dilanjutkan. Proyek ini kembali dilanjutkan setelah sempat mandek di era gubernur sebelumnya yakni Anies Baswedan. Heru akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR atau BPN Hadi Cahyanto terkait pembebasan lahan untuk normalisasi dan sodetan. Yang sodetannya yang nanti kami selesaikan. Mudah-mudahan bisa selesai. Dalam jangka waktu dekat, saya akan ke Pak Menteri ATR BPN, kata Heru. Heru mengaku baru saja membahas normalisasi Kali Ciliwung dan sinergi penanggulangan banjir Jakarta saat bertemu dengan Basuki. Dalam pertemuan itu, ia membahas kelanjutan sodetan Kali Ciliwung, Ciawi, dan juga Cimahi. Wakil Gubernur DKI sebelumnya, yakni Ahmad Riza Patria, mengakui program naturalisasi atau normalisasi sungai selama 5 tahun terakhir belum optimal. Menurut Riza, belum maksimalnya program untuk penanganan banjir itu karena sulitnya pembebasan lahan di bantaran sungai. Setelah dicek, masih banyak permasalahan-permasalahan tanahnya, sengketanya, konflik, dan sebagainya. Kami hati-hati, kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta. Ia menjelaskan program naturalisasi atau normalisasi sungai merupakan tanggung jawab bersama pemerintah Provinsi DKI dengan pemerintah pusat. Menurut dia, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta kebagian tugas menyiapkan lahan untuk melebarkan sungai. Sementara pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan satuan pelaksana atau satpel normalisasi. Kami menyiapkan lahan, nanti pemerintah pusat yang menyiapkan satpel normalisasi, kata Riza. Ia mengklaim upaya penyediaan lahan yang dilakukan dalam bentuk pembebasan lahan itu sebenarnya sudah berjalan setiap tahun. Namun Pemprov DKI menemui sejumlah hambatan saat pembebasan lahan seperti sengketa, konflik, dan yang lainnya. Karena ada hambatan itu, ia mengaku bahwa jajarannya berhati-hati saat membebaskan lahan. Ini strategi PJ Gubernur Heru Budi atasi banjir Jakarta. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi banjir di ibu kota. Apa saja strategi yang disiapkan Heru Budi? Banjir itu kan tadi saya sudah jelaskan. Banjir itu ada 3 penyebab. Penyebab rob, penyebab hujan yang memang turun di daerah DKI Jakarta, dan penyebab kiriman banjir, kata Heru di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Strategi pertama adalah mengantisipasi banjir yang disebabkan oleh rob. Heru mengatakan pihaknya bakal membangun waduk dan memperbaiki tanggul-tanggul di sejumlah daerah di Jakarta. Kita bicara terkait rob, maka kita harus antisipasi. Pertama adalah membangun waduk di sekitar Jakarta Barat, Jakarta Utara. Berikutnya adalah membuat kalau bisa dengan pemerintah pusat NCIJD, tanggul raksasa, ungkap Heru. Dan mungkin beberapa lokasi-lokasi tertentu seperti di Jakarta Utara, Cilincing, sebagian Jakarta Barat itu tanggul-tanggulnya harus diperbaiki, disambung, dan seterusnya, sambungnya. Kemudian strategi kedua untuk menyiasati banjir yang disebabkan oleh hujan yang terjadi di wilayah Jakarta. Heru membeberkan sejumlah strategi dalam jangka waktu dekat, diantaranya merevitalisasi dan menguras saluran-saluran air di Jakarta hingga penguatan pompa. Terkait hujan yang ada di Jakarta bisa merevitalisasi saluran-saluran yang ada pengurasan. Ini dalam jangka waktu dekat. Terus penguatan pompa, menaruh pompa itu di tempat strategis, di tempat kemacetan akibat banjir, tutur dia. Strategi terakhir adalah untuk mengatasi banjir kiriman. Heru mengatakan Pemprov DKI bakal bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk membahas antisipasi banjir kiriman ini, salah satunya sodetan.
Kalau banjir kiriman, maka saya akan segera ke Pak Menteri PUPR untuk bisa bersinergi. Contohnya, seperti Waduk Cimahi, Sodetan, dan seterusnya, kata Heru Budi Hartono. PJ Heru ubah honor TA sebesar 29,5 juta rupiah per bulan. Gembong sebut wajar untuk tingkatkan kualitas. Pejabat Gubernur Heru Budi Hartono dikabarkan mengubah soal honorium senilai 29,5 juta rupiah yang sebelumnya diputuskan mantan Gubernur Anies Baswedan senilai 8,2 juta rupiah per bulan. Adapun anggaran honorium untuk tenaga analisis kebijakan gubernur atau wakil gubernur sebesar 19,65 juta rupiah per bulan. Kemudian ada juga alokasi gaji untuk tenaga penunjang kegiatan gubernur atau wakil gubernur senilai 9,4 juta rupiah per bulan. Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan bahwa tidak ada masalah jika hal tersebut untuk meningkatkan kualitas pidato PJ Gubernur. Ya, untuk meningkatkan kualitas pidato dan sebagainya, saya pikir wajar. Kalau itu ada kenaikan kan gitu, itu hal yang wajar, ujar Gembong saat dihubungi postkota.co.id. Gembong mengatakan itu sebagai tanda untuk menghargai kinerja dari TA itu sendiri, kalau tujuannya untuk meningkatkan kualitas. Iya, kalau tujuannya untuk meningkatkan kualitas sementara honornya ala kadarnya, ya mimpi aja, kan gitu, kata Gembong. Ini kan profesionalitas, juga kita harus hargai. Cara menghargai ya secara proporsional kita berikan honor yang sepadan, gitu, sambungnya. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga menegaskan yang paling utama jika itu memang dirubah PJ Heru Budi adalah transparansi dan sesuai dengan aturan. Yang paling penting itu transparansi bahwa yang dikeluarkan Pemprov DKI itu dikeluarkan secara transparan sesuai dengan aturan yang paling utama kan di situ, sehingga kemudian hari tidak menimbulkan temuan, tidak menimbulkan kecurigaan. Pesannya. Sebelumnya, pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengubah keputusan mantan Gubernur Anies Baswedan soal honorium tenaga ahli non-pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Anies menetapkan gaji tenaga ahli senilai 8,2 juta per bulan. Anggaran ini untuk mendanai tenaga ahli yang menyusun sambutan, pidato, makalah, dan kertas kerja gubernur serta wakil gubernur. Kebijakannya tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 1214 Tahun 2019. Menetapkan satuan biaya honorium tenaga non-pegawai ASN sebesar 8,2 juta per bulan. Demikian bunyi poin pertama Kepgub Anies Baswedan yang diteken pada 31 Juli 2019. Jelang Nataru, PJ Gubernur Heru pastikan pasokan dan harga pangan stabil. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pasokan dan harga pangan jelang Natal dan Tahun Baru stabil dan aman. Insya Allah harga stabil, pasokan semuanya aman sampai dengan bulan Maret, ujar pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini juga mengatakan bahwa harga pangan seperti cabai dan bawang tetap stabil. Hanya saja lanjut PJ Gubernur Heru, harga telur mengalami kenaikan sedikit. Namun begitu, walaupun harga telur naik, PJ Gubernur Heru meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir, sebab bisa membeli telur dengan program KJP yang nantinya akan mendapatkan subsidi. Harga cabai stabil, bawang stabil, pasokan aman. Tadi ada sedikit yang naik, telur ya. Harga telur tadi kan masyarakat sebagian yang memang sesuai dengan kriteria dan program KJP itu mendapatkan subsidi. Jadi masyarakat tertentu mendapat subsidi. Jelas PJ Gubernur Heru. Diberitakan sebelumnya, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama jajarannya meninjau Pasar Induk Ramat Jati di Jakarta Timur pada Selasa 6 Desember 2022. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi pada Senin 5 Desember 2022 kemarin. Peninjauan tersebut juga sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan inflasi dengan cara menjaga kestabilan harga menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru, memastikan ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan tetap terjaga serta memperlancar distribusi pangan. Pagi ini kami melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedianya bagi warga Jakarta.
Sebelumnya kita sudah melaksanakan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID guna menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, ujar PJ Gubernur Heru.